Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman wa rizqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pengatur waktu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan berbagi ilmu, insyaallah sharing tentang kajian ayat puasa yang menjadi landasan kewajiban puasa di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya, mobil khusus dengan sababiyah atau wasilah Pak Ahmad Namawi yang hadir satu alma mater dengan saya di masa Cianjur. Terima kasih hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu warga di Gading Asri ini. Alhamdulillah, di hari yang ke-6 ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni puasa Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketawakalan, dan pada akhirnya sebagaimana yang Allah janjikan, semoga di akhir nanti kita memperoleh la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rahman. Bapak Ibu yang saya hormati serta hadirin yang sama-sama mendengarkan, pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi landasan atau dasar hukum kita selaku kaum muslim dan selaku orang beriman tentunya melaksanakan ibadah puasa. Saya membuat kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Syekh Imam As-Suyuti dan juga Al-Mahalli memberikan tafsiran serta juga Hasyiah As-Sawi di sini tentang ayat-ayat puasa yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba ayfurido, difardukan alaikum atas kalian apa asyamu puasa. Jadi panggilan Allah di ayat ini, sapaan Allah di ayat ini adalah aman, orang beriman. Maka mafhum mukhalafahnya kalau tidak beriman, tidak tersentuh dan tidak terpanggil dengan panggilan indah ini. Maka bisa kita bertanya kepada orang yang tidak puasa,
keimanannya dipertanyakan kalau tidak puasa. Kewajiban puasa ini sungguh sangat berbeda dengan kewajiban-kewajiban lain, terutama dari sisi nilai keikhlasan. Kalau ibadah lain yang mungkin tampak oleh mata bentuknya, sholat, aya rikigna, ruku sujudna, katingali zakat, aya nyerahkeun beasna atau nampi artosna. Sementara puasa gampang saja kalau kita mau mengelabui. Kita bisa makan di rumah, tutupan pantok, tutupan hordeng. Setelah itu kita keluar, hiji batu di puasa, muali anggap puasa. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Berarti ada setitik keimanan dalam diri kita. Mual buka, mual bocor, kayak Allah ningali. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Maka namun bocor dipertanyakan keimanannya. Maka keikhlasan di puasa itu luar biasa, berbeda dengan sholat yang mungkin ada riaknya, ada katingali bentuknya, ada tujuan-tujuan, ada alat-alat selain ketuhanan. Sementara kalau puasa tidak demikian. Makanya as-shaumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Seakan-akan selain puasa melainkan Allah, padahal sama ke Allah. Cuma ada kelebihan dalam diri puasa itu. Kewajiban puasa ini menggunakan sigoh mabni majhul, duma awaluhu wa qusira ma qablaihi, kutiba, diwajibkan, ay furiḍa, difardukan atas kita, atas kaum mukmin, atas kaum muslim umat Muhammad, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, minal umami, di antara umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Cuma kata As-Sawi di sini berbeda. Secara kewajiban sama, tetapi secara kaifiyah berbeda. Berbeda bentuknya, berbeda tata caranya dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Hanya sekedar mengingatkan supaya merefresh kembali tentang puasa ini. Syekh As-Sawi menjelaskan Asyam huwa lughatan al-imsak. Makanya tadi 10 menit sebelum subuh kan ada yang mengumumkan imsak, menahan. Maka secara bahasa puasa adalah menahan, al-imsak. Cuma yang perlu kita fahami bahwa al-imsak sesungguhnya itu adalah ketika azan subuh. Cuma kita untuk kehati-hatian, maka menjelang 10 menit sebelum azan subuh kita kasih peringatan nih, masih lampu kuning sebetulnya. Nah, lampu merahnya itu al-imsak sesungguhnya adalah azan subuh. Cuma jangan dijadikan dagang kayak tuh saya pengumuman imsak pada makan, jangan. Jadi kita ini ada rambu-rambu. Ya. Jadi supaya kita tidak masuk ke dalam hal yang dilarang, maka dipagari. Seperti halnya larangan zina, kan Allah tidak mengungkapkan wala zina, tapi wala taqrabuz zina. Muqarabah dilarang. Jadi jangan zina, tapi jangan mendekati zina. Zina nama apalagi kiasnya Allahi. Jadi Al-Quran meredaksikan itu, jadi hal-hal yang akan menjerumuskannya pun segera dilarang oleh Allah. Hikmahnya begitu. Jadi sebelum masuk ke rumah dinampakkan heula ulah makasuh. Nah, maka ulah ayat ini dilarang mendekati zina, zina nama boleh, bukan begitu. Jadi dalam balaghah itu bukan seperti itu. Kiasnya aulawi, mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi zinanya. Nah sekarang sebelum betul-betul masuk karena larangan imsak, menahan, dikasih rambu-rambu 10 menit sebelum azan subuh itu imsak. Segera kita persiapan untuk berhenti dari aktivitas makan minum biasa. Nah itu. Sementara secara wasdilahan, istilah syariat, al-imsak an syahwatayil batni wal farji yauman kamilan min turu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyyatit taqarrubi ila Allah ta'ala.
Secara istilah adalah al-imsak, menahan an syahwatai. Isim tasniyah dari dua syahwat yang diidopatkan al-farji wal batni, al-batni wal farji, menahan diri dari dua syahwat, yakni syahwat beuteung sareng syahwat yang di bawah beuteung, al-farj. Syahwat beuteung tentu saja adalah makan dan minum. Syahwat perut, makan dan minum. Yang paling ilahar diurangkan puasanya menahan lapar dan haus, menahan makan dan minum. Karena pilih syahwatai, dua syahwat wal farji deui. Menahan syahwat farji, menahan melakukan jima di siang hari. Mangge aya di malam hari, mangke aya kapayuna khillat lahum la tasyam rafasu ila nisaikum kunna libasulakum wa antum libasulakum. Kalau malam silakan halal. Kata Allah, aku tahu. Ya, jadi secara naluri biologis orang, apalagi kalau sudah menikah, misalnya sudah biasa melakukan hubungan, ketika puasa kemana? Awalnya memang dilarang, maka dengan ayat tersebut tegas kalau malam hari silahkan. Tapi kalau siang hari harus ditahan, tidak boleh melakukan jima, melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. An syahwatayil batni wal farji yauman kamilan, dina sapoe campleng dalam sehari penuh, min tulu'il fajri, sejak terbitnya matahari, yakni subuh fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari, dengan catatan biniyatin, ulah kalampung niatna, dengan niat, ada niat dalam hati kita mau puasa. Cuma, nah ini ada pembahasan yang sangat panjang masalah niat, tapi bukan harus dipolemikan. An-niat dalam kitab-kitab fikih kecil pun, dalam kitab Safinah pun, an-niat mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Bagaimana, apakah boleh ditalafuzkan? Silahkan. Maka simpuling kalau imaman tarawih, sabada imaman tarawih, sabada doa witir, dipandu sesama Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Meskipun tidak harus, tapi silahkan. Tapi kita jangan terjebak misalkan dengan Rasul itu ngajarkeun, teu aya dina hadisna, laras teu aya dina hadisna. Talaful lafaz eta nawa itu sanes hadis. Itu dalam bahasa fikih itu, dalam bahasa Safinah itu liyu'awinal lisan 'alal qalbi, supaya lisan ini membantu terhadap hati, karena an-niyat mahalluha fil qalbi. Niat itu kan maksud itu kan sajorewan kertep bade puasa dina malam hari. Biniatina itu kadah mabitun niat. Puasa wajib itu, puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari, maksimal sebelum subuh. Ketika kita sahur, aya niat bade puasa. Lamun teu aya niat, moal dinaikeun puasa sami jeung nahan lapar jeung haus hungkul eueuh. Kada aya niat abdi bade puasa. Biniyatin faqarru bi Allah. Hal ini berbeda dengan puasa sunnah. Bagi yang biasa melaksanakan Senin Kamis tanpa niat puasa di malam hari pun sah-sah saja di siang hari. Sebagaimana dalam beberapa kisah Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, naros di pagi hari aya tuangeun teu Aisyah, teu aya, terus terpuasa we. Jadi niat puasa itu siang hari sebelum zawal, sebelum jam 12-an. Jadi niat puasa Senin Kamis jam 10 urang bae. Jam 10 teh can makan naon-naon, di subuh teh can geueut, can imam jam 8, can imam jam 9, can 6, jam 10 can geueut. Kadapun teh nama aya puasa, silakan kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu gak bisa. Harus dari malam. Mabitun niat. Itu perbedaannya. Jadi dari kisah itu kita bisa melihat bahwa Rasulullah dengan sakuran Pak orang makan tuangan teh seueur di dapur teh dengan kulkas. Dengan bahasa Sunda Madinah pago gitu seueur tuangan. Tapi Rasulullah Siti Aisyah tidak banyak menyimpan makanan. Makanya pas sumping ka umi teh aya tuangan teh aya puasa we cek Rasulullah. Puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib Ramadan kadang mabitun niat. Maka supaya seorang kambing
Di Bantosa ulama Indonesia dulu ngerti dengan kondisi kita yang memang secara pemahaman agama mungkin insya Allah bertahap semakin paham. Memang niat itu dalam hati, tapi untuk membantu hati konsentrasi ditalafuzkan, dibimbing. Nah pasti kalau ditanya imam mulai sahur puasa, pasti ada niat. Muhasabah mata sahur kecuali ya niat puasa. Kita para saudara sekalian. Selanjutnya tujuan, hikmah serta kari Allah makan daya alasanana ulah ayat naon alasanana kita puasa mati afalullah ghairu mu'amalah, tapi hikmah dari puasa sebagaimana ayat ini diakhiri dengan la'allakum tattaqun, supaya kalian bisa menjauhi al-ma'asiyah terhadap dosa-dosa hal-hal yang memang dilarang sebelum Ramadan, apalagi ketika Ramadan. Sebagaimana pahala pun dilipat gandakan, dosa pun bisa berlipat kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Pahala sholat sunnah bisa seperti mendekati pahala posisi wajib, dan pahala hal-hal yang wajib di bulan Ramadan bisa berlipat-lipat. Dosa pun demikian. Maka dengan adanya puasa, kata Allah, la'allakum tattaqun, tafsir jawabannya mengatakan al-ma'asiyah, tattaqun menjauhi al-ma'asiyah terhadap maksiat-maksiat, fa innahu, karena sesungguhnya puasa yukassiru syahwatan, bisa menghancurkan, bisa membeskeun kana syahwat, allati hiya mabda'uha, mana syahwat itu adalah permulaan dosa. Jadi dosa dimulai dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan. Mabda'ul maksiat asyahwat. Permulaan maksiat itu adalah syahwat. Sebagaimana dalam hadis dikatakan tentang suruhan menikah, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahfazu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wijaa'un." Wahai para sekalian pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka segeralah menikah. Karena menikah itu bisa lebih merundukkan terhadap pandangan, lebih menjaga terhadap farji. Tapi kalau tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Alasannya, fa innahu lahu wijaa'un. Karena puasa itu bisa menjadi obat bagi dia. Jangan duit kerkawin. Sok puasa bisa membeskeun, bisa menjadi obat dari syahwat kita bisa reda, bisa diredam dengan puasa. Jadi mau pati bergejolak dari puasa. Itu para sahabat sadayana. Selanjutnya ayat 184, berapa hari kita melaksanakan puasa Ramadan ini? Ayyaman ma'dudat, ayyaman musibah usyam, ayyasumu muqaddiran. Ayyaman dinasobkan dengan kata siang ayyaman, beberapa hari. Yasumu muqaddiran, puasanya itu diperkirakan ya 29 maksimal 30. Mual aya puasa Ramadan 30 hiji. Kenapa? Karena bulan Qamariyah maksimal 30, beda salam syamsiah atau miladi Masehi. Kalau Masehi kan ada yang 31. Bulan Islam itu kebanyakan 29. Jadi puasa orang 28 hari. Ngan lamun hari ke-29 ditinggal hilal teu aya, fa akmilul iddah, sempurnakan hitungan sampai 30. Jadi ikmalnya itu adalah 30, selesai gak ada 31. Kalau setelah 30 pasti besok tanggal 1. Pasti tanggal 1 besoknya. Cuma rata-rata puasa kita 29 hari. Karena Qamariyah itu perputaran bulannya 29 hari dalam satu bulannya. Muqaddiran ay ma'dudat. Anu memang berbilang. Al-qala'il al-mu'akkadat bi'adadin ma'lumin wa hiya Ramadan kama sayati. Wa qalla lahu tashilan 'alal mukallifin. Yani bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa kurang lebih sekitar 29 atau 30 hari. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin
fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman maka barang siapa kana yang mana orang tersebut minkum di antara kalian hina syuhurihi ketika datangnya bulan Ramadan maridon satu sakit eta deui au ala safarin atau aya di perjalanan aya musafiron safar qasri perjalanan jarak yang bisa membolehkan qasar dalam sholat wa ajhadahu serta bisa membuat ia payah lelah letih dengan puasa tersebut fil halain dalam dua keadaan tadi yakni sakit dan di perjalanan. Ada dua alasan umum ketika kita sakit dan ketika di perjalanan. Fa'aftara kemudian ia berbuka fa'iddatun maka kudu ngitung fa'alaihi iddatu ma'aftar maka wajib kepadanya untuk mengganti apa atau hari yang dimana ia buka. Maka di sini ada dua alasan umum kita boleh bocor atau boleh batal puasa. Satu dalam keadaan sakit tujuh terdamang silakan boleh buka iftar silakan bocor silakan makan gak apa-apa silakan minum kalau sakit. Yang kedua ada safarin atau ketika di perjalanan yang ukurannya safarul qasri bisa membolehkan seseorang untuk qasar sholat. Kalau perjalanan dekat tidak boleh. Harus yang jauh perjalanan di sini dalam tafsirnya kurang lebih sekitar 83 km. Pami abdi kan di Tasik ke Bandung ayah karena kan Cianjur boleh, kalau perjalanan dekat tidak bisa. Itu dua alasan umum kita boleh buka dengan syarat fa'iddatun min ayyamin ukhra diganti pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Yang kedua, selain alasan umum yang membatalkan atau membolehkan seseorang untuk batal untuk berbuka puasa, wa 'alal ladzina yutiquna. Dan kepada orang-orang tafsirnya la yutiquna yang tidak mampu melaksanakan puasa. Alasannya ada dua. Satu, likibarin karena sudah kakek-kakek, nenek-nenek di sekolah, atau marodin atau sakit la yurja bur'uhu yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Bagi orang yang kondisinya tidak mampu melaksanakan puasa karena sudah tua renta dan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka kata Allah fidyatun ta'am miskin. Fidyatun arif fidyah hiya arif fidyah teh ta'am miskin eta memberi makan kepada orang miskin. Bagi yang tidak mampu puasa karena sudah sangat tua dan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, boleh untuk tidak berpuasa. Jadi aki-aki ini sok dengan naon berpuasa atau anu sakit parah teu diharapkeun sembuh jeung dokter moal cager-cager ieu mah. Bagi dua orang yang kondisinya seperti tadi tidak apa-apa tidak melakukan puasa asal ia melakukan fidyah. Apa itu fidyah? Hiya ta'amu miskin, memberi makan kepada miskin. Tangtos pada tangan sadayana fidyah secara pelaksanaan biasanya diulang sok masihan beas anu ukuranana kurang lebih 6 on sekali makan. Eta ukuranana memang 1 mud ya 3/4. Jadi upami urang ngaliwat biasanya kalau saja teh sakieun akhirna ngakung sakieu bimudin nabi. Nah, secara tarjih, secara ijtihad di Indonesia mah konversi kana beas teh 6 on. Jadi lamun aki-aki ini teu puasa bios ngan siap tapi 6 on beas pasikeun ka jalmi miskin. Atanapi sakit anu teu diharapkeun sembuh, moal keneh ngan sakit anu parah wios teu puasa siapkeun we. Lamun selama 30 hari berarti 30 kali 6 on. 6 kali 3 18 kilo. Tiasa dipasikeun ka sajalmi, jalmi miskin bere 18 kilo. Kayak misalkan tanggal 30 Ramadan, sumpingan jalmi miskin ya abdi fidyah 18 kilo. Ya teh ngapidyahan
teu puasa 30 hari. Tapi tiap hari aya tatanggi miskin, poe ayeuna bere genep pohon, isu bere genep pohon, tiap hari we kitu dipasihan genep pohon. Jangan langkung genep pohon selama itu. Nah, bagi orang yang sudah tua renta atau bagi orang yang sakit parah dan tidak bisa diharapkan sembuh, boleh tidak puasa dengan syarat memberikan fidyah. Nah, gitu. Ae qaddama yaqulu usah ukuran manehna sok biasa dahar fi yaumihi dalam satu harinya wa huwa muddun, yakni satu mud min ghalibi qutil balad, di antara kebiasaan makanan pokok suatu negeri anu gandum biasa gandum, anu korma biasa korma, anu jagung biasa jagung, ngan pelantaran barang beas maka kebiasaannya adalah beras. Likulli yaumin, setiap hari selama Ramadan, berarti selama 30 hari. Wa fi qira'atin, dalam satu qiraah bi idafati fidyah wa hiya lil bayan. Fidyatu ta'ami miskin. Ini kan fidyatun ta'amu miskin. Jadi ditafsiran biasa oge diidofatkeun satu qiraah mah fidyatu ta'ami. Jadi teu ditanwinan tu nanti domah unggul ngan ta'amna jadi kasroh. Fidyatu ta'ami miskin. Jadi mun aya maca fidyatu ta'ami miskin tong disalahkeun eta qiraah samaan. Ngan urang mah biasana fidyatun ta'amu miskin. Mangga eta ge sami qiraah anu masyhur nu sok dibaca ku urang. Wakila sareng dikatakan ya satu pendapat kecil kil ari qoha pendapat yang mayoritas ini ba'dun, sebagian berpendapat la tadi ayat tafsir wa 'alal ladzina la yutiqunahu, kan urang mah dina Al-Qur'an wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang mampu puasa. Kenapa? Katanya memang fi sadril Islam, ketika Islam awal-awal itu memang diberi pilihan. Orang yang mampu puasa sok erek puasa bae teu puasa bae asal fidyah, awalnya begitu, tetapi katanya nusikho ini dinasah dengan ketentuan wajib puasa. Pokoknya anu mampu mah wajib puasa, ulah teu puasa. Fidyah mah pikeun jalma anu teu mampu puasa. Anu mampu puasa tidak ada pilihan lain kecuali harus puasa. Gitu. Faman syahida minkum asyhara falyasum, faman maka barang siapa syahida yang menyaksikan awalnya tapi hadir ada hidup minkum di antara asyhara pada bulan Ramadan falyasum maka berpuasalah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, illal hamil wal murdi, kecuali orang hamil dan menyusui. Ya aya oge pengecualian deui. Wanita hamil dan wanita yang menyusui pun tidak tercover dengan ayat ini. Faman syahida minkum syahra falyasum illal hamil wal murdi. Ya sahabat Ibnu Abbas dia dikutip oleh Imam As-Suyuti. Ari Ibnu Abbas teh sahabat kecil Rasul, dalam arti sanes sahabat di alim Rasul. Rasul sudah menjadi Rasul, Ibnu Abbas baru lahir, alif kene, termasuk keluarga Nabi kene. Abbas bin Abdul Muttalib, kapirai kene. Akhirnya menuju lahirna kan sumping mamah kita Rasul cenah pangnahikeun barangkali abdi sumping Rasul, aya tahnik di Arab teh sapertos kieu. Rasul ngabawa korma, tos dibeuweung, teras di kana mulut. Murang kali namanya lahir ku Rasul. Badina doana masyhur hadisnya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah fahamkan anak ini agama dan ajarkan ia tafsir. Ta'wil bermakna tafsir. Maka doa Rasul dijawab Allah sehingga Ibnu Abbas menjadi penafsir sahabat, penafsir Al-Qur'an dari kalangan para sahabat yang paling diakui tafsirnya. Tafsirnya bil maksud, tafsir tertua sampai hari ini yang masih ada adalah tafsirnya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Nama tafsirnya adalah kitab Tanwirul Miqbas. Tafsir atau kitab tertua di dunia hari ini adalah Tanwirul Miqbas, tafsir Al-Quran karya Ibnu Abbas, sahabat Rasul SAW. Cerdas aja.
Satu ketika pernah Ibnu Abbas ini dibawa oleh Umar bin Al-Khattab sepeninggal Rasulullah SAW di masa Khalifah Abu Bakar, maut Khalifah Umar menjabat, pernah dicanak wajib di nariungan para sahabat senior menuju halakoh, menuju diskusi keilmuan. Ketika anjeunna budak leutik Sayyidina Umar kan di kepada sahabat teh, mana macana Umar mau budak leutik kana nariungan urang. Aisyah Umar teh ulah kitu, budak leutik teh awakna ilmuna. Sok aya saya nanya cek Umar. Cek aranjeun. Idza jaa Rasulullah wal faqara aitana seterusna surah An-Nasr naon maknana cek Umar. Para sok ngajawab ieu. Sok ya. Umar bin Khattab sok ya jelaskeun maknana surah An-Nasr berebet. Apa kata Ibnu Abbas? Qad qaruba ajaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu tos catat ajar Rasul. Apa kata Umar? Inilah sesuai dengan apa faktanya demikian. Maka tidinya para sahabat senior mengakui keilmuan Ibnu Abbas. Wah, ternyata benar. Da aku geus meunang doa Rasul Ibnu Abbas mesti tahnik budak karek lahir langsung ditahnik kalau Rasulullah upama dibeueung di kanaretahnakeun didoakeun ku Rasul, maka pintarnya luar biasa Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas doa Rasul sallallahu. Sehingga bisa mengarang kitab tafsir Ibnu Abbas termasuk itu tafsir bil ma'thur, tafsir ayat bil ayat, tetapi tafsir ayat bil hadis. Itu luar biasanya. Karena setelah surah An-Nasr itu sebagai surah yang paling terakhir Allah turunkan, tidak lama setelah itu Rasulullah SAW wafat. Menjelang beberapa hari setelah Futuh Mekah, Rasul selesai tugas, orang-orang Mekah beriman, patung-patung di sekitar Masjidil Haram dihancurkan, turunlah surah An-Nasr. Ketika sudah ada pertolongan, orang-orang berbondong-bondong ngantri untuk masuk Islam, kemudian bersyahadat masuk Islam, selesai tugas Rasul terami wafat. Itu sebagai surah yang terakhir Allah turunkan. Ibnu Abbas, Saul Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, illal hamil wal murdi. Barang siapa yang masih menyaksikan bulan Ramadan, berpuasalah kecuali wanita hamil dan menyusui. Idza aftarata khaufan 'alal walad fa innaha baqiyatun bila muskhin fi haqqihima. Apabila orang hamil dan menyusui berbuka atau bocor karena takut akan anaknya, takut akan bayinya yang ada di perutnya, fa innaha baqiyatun bila muskhin, karena hal ini masih tersisa, masih berlaku tanpa dinasah. Sampai hari ini wanita hamil, wanita menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Nah, dalam Hasyiah As-Sawi dikatakan di sini, fa innahuma yaqdiyani wa yaqtadiyani. Karena kedua orang tadi, wanita hamil dan wanita menyusui, boleh tidak berpuasa, tapi kedah qadha mengganti puasanya, wa yaqtadiyani dan fidyah. Qadha dan fidyah. Wa amala anfusihima, adapun yang khawatir akan wa amma ala anfusihima faqat, adapun kekhawatiran untuk dirinya dan bayinya, aulil walad atau untuk anaknya saja, fa inna alaihima al-qadha la ghayra, maka bagi keduanya adalah mengqadha tanpa harus fidyah. Jadi ada perincian, ada 3 perincian. Ada wanita hamil dan menyusui yang khawatir akan dirinya, ada wanita hamil dan menyusui yang khawatir akan dirinya dan bayinya, ada wanita hamil yang khawatir akan bayinya saja, maka berbeda konsekuensinya. Bagi wanita hamil yang khawatir akan diri dan bayinya, wanita yang menyusui khawatir akan diri dan bayinya, maka ia cukup dengan qadha saja. Tapi kalau ia khawatir untuk bayinya saja, ia ada khawatir, maka double nya qadha nya fidyah. Kunaon teu puasa karunya budak urang teu. Cek wanita hamil orang macam jangan karunya bae budak disina kurang maka dahar double eta mah nya qadha ongko nya fidyah ongko, puasana kudu digantian fidyah ongko.
Dia kena dipahami ku wanita-wanita hamil sareng wanita menyusui. Lamun khawatir akan dirinya, lu khawatir nuju hamil nuju menyusui lamun teu makan teh, maka eta mah kono ukul khawatir diri dan bayinya tuh urang seuleus budak karunya ek dahar we keur puasa teh. Cukup kono, tapi lamun saya mah jangan budak karunya ieu ek batal we wayahna kudu dua eta mah kodo ongko fidyah ongko. Gitu, kena dipahami seperti itu. Tadi fidyahnya adalah memberi makan atau memberi beras 6 on kirang langkung atau lebihan 7 on makan. Nah, gitu. Tetapi faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang sukarela untuk melakukan kebaikan biziyadah ala qadri ku ngalangkungan 6 on ek sakilo abi mah fidyah teh kagok 6 on sakilo we mah fidyah teh, maka itu fahuwa khairun lahu, lebih baik. Itu dicekakeun 6 on teh dipaskeun ek sakilo we fidyah teh abdi mah neangan orang miskin ya abdi fidyah ye sakilo lah sae eta saur Al-Qur'an fahuwa khairun lahu. Tapi wa antasumu khairun lakum, apabila ia tetap berpuasa apabila ek puasa khairun lakum itu lebih baik bagi kalian minal iftar wal fidyah tibatan buka sareng fidyah. Nu utama mah tetap puasa, nu utama tetap puasa baik al-hamil baik al-mudhi. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui in annahu khairun lakum fa'aluhu tilkal ayyam, hal itu lebih baik baginya, maka kerjakanlah puasa pada hari itu. Pangat cekap. Ya teh saya di sana ngomong bini siang ting mangki. Pamang saya deui Pak sesuai sareng ti pangresa parahna teh abdi. Tema nanti kan kajian ayat puasa Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, ieu namanya 184 sampai 2 ayat saya deui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu 'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan ay bulan Ramadan teh alladzi anu unzila diturunkeun fihi dina eta bulan naon Al-Qur'an minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadri minhu, dari lauhul mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan teh bulan diturunkannya Al-Qur'an. Cuma di dia di kitab At-Tibyan fi Ulumil Qur'an tanapi dina Al-Itqan fi Ulumil Qur'an tanapi dina Al-Burhan fi Ulumil Qur'an, Imam Suyuti Imam Al-Ashabani mengatakan yang dimaksud di ayat ini menurunkan pada bulan Ramadan adalah Quran yang jumlatan wahidatan, yang satu kitab Pak. Jadi Bapak Ibu sadayana, Al-Qur'an teh mengalami 2 kali penurunan. 2 kali. 1 kali dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, kali yang kedua dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Perbedaan waktunya, kalau dari Lauhul Mahfuz dari sisi Allah ke langit dunia jumlatan wahidatan, sekaligus sakitab. Jadi lamun aya 30 juz langsung kita masak kitab di fikir Allah di Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nganti langit dunia kan Nabi Muhammad mufarraqan, tergantung peristiwa, ada asbabun nuzulnya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari atau kurang lebih 23 tahun dicicil. Kadzalika rizqan Nabi buadak. Jadi ku Allah di langit dunia mah malaikat Jibril diturunkan tergantung peristiwa, tergantung kebutuhan selama 25 hari. Seayat, 2 ayat, kadang sasurah selama 23 tahun. Dan anu dimaksud dina ayat ieu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sami sareng dina surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri dijamu dikompromikeun bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dari
Lauhul Mahfuz di langit dunia sekaligus dan terjadi di malam Lailatul Qadar. Gitu. Nah, dina Lailatul Qadar panjang oke sih pembahasan, tapi kesannya suatu aya kesempatan. Di urang mah biasa sok khotaman simpel ge sami dipelung ngarencanakeun tos sami 100 tahun kamari. Setiap tanggal 16 malam ke-17 sok ngayakeun acara Nuzulul Quran. Kanggo menjaga sebagai Syahrul Quran, Syahrul Ramadan ya Syahrul Quran, di mana Allah menurunkan di bulan itu. Yaumul taqal jam'an. Diriwayatkan sanes memang dikompromikan salah hadis oke. Jadi saurna secara kebetulannya memang pada waktu itu ketika terjadi perang Badar di tempat ayat kompromis dan beberapa hadis dan beberapa keterangan sanes. Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, halun hudan sebagai hal, hadian anu nuduhkeun minal dolalati tina kesesatan. Cuma bukan secara hisi, secara indrawi. Dan ayat sinaran sanes lampu Al-Quran tecaan angin bakal poek. Maksudnya secara maknawi, Al-Quran sebagai penerang. Kan kayak orang sok mau sholat di nafalul Quran semoga menjadi nur di nafalul Quran. Karena Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran itu bisa menjadi syafaat, menjadi penolong. Jangankan satu Al-Quran, satu ayat, satu surah itu luar biasa menjadi hujah, menjadi pembela kita bagi ketika kita menghadapi dari sejak alam kubur. Semisal fadilah keutamaan dari membaca Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi hudan, menjadi hadiah, menjadi jalan petunjuk, menjadi cahaya dari kegelapan. Linnasi bagi orang-orang, wa bayyinatin sareng ayatin wadhihatin, penjelasan ayat-ayat yang jelas, minal huda yang eta petunjuk, wal furqan dan al furqan pembeda. Yahdi ilal haq minal ahkam, minal furqan mimma yafarqu bainal haqqi wal batil. Al-Quran bisa menjadi pembeda antara hak dan batil. Kemudian Allah tegaskan lagi di ayat ini sebagaimana ayat 184, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang hadir, yang menyaksikan, yang masih hidup dalam bulan Ramadan, maka falyasum, berpuasalah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit dan ada di perjalanan, fa'aftar, silahkan buka, silahkan makan, silahkan minum, tapi kadituna fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka coba hitung berapa hari kita batal, ganti di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Taqaddama misluhu wa karrara li alla yatawahhamu nasbuhu bi ta'mim min syahida. Diulang-ulang lagi ayat ini sebagaimana sudah disebutkan ayat sebelumnya, supaya tidak diduga bahwa ayat ini dinasakh. Ayat ini tidak dinasakh dengan bitakmimi man syahida. Siapapun orang yang masih hidup hadir di bulan Ramadan sehat, laksanakan puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini ayat bahwa Allah itu senantiasa menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Walida abahalakum al-fitra fil marad was safar. Oleh karena itu maka Allah membolehkan kepada kalian untuk berbuka puasa ketika sakit dan ketika di dalam safar. Menuju sakit silahkan buka, menuju perjalanan silahkan buka. Sebagai rukhsah boleh. Bahkan Allah suka kalau kita melaksanakan rukhsah. Dalam hadis dikatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsah. Allah suka, Allah senang kalau kita melaksanakan rukhsahnya, melaksanakan keringanan-keringanan yang Allah berikan. Di perjalanan, di kosong sholat, di jamak sholat, Allah suka. Asal perjalanan jauh, sholat tarawih 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, Allah suka. Di perjalanan dan jauh, buka, Allah suka, silakan. Karena Allah menghendaki kemudahan. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menyukai kemudahan,
menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Sope kan geuning madahar tong dipaksakeun geuning bisi kalah tamah parah. Sope kan sabar mabuka kayak kan bisa digantian. Karena ini ayat bahwa Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Dalam hadis dikatakan inna dina yusrun wa lam yusaddad dina ahadun illa ghalabahu fasyaddidu wa qaribu. Agama itu mudah, yang mempersulit itu kamu. Agama itu mudah. Maka jangan, kalau kata Gus Bahar kan, sebenarnya sok mengikuti kajian. Kita perlu banyak marketing ke surga, ulah marketing kana neraka, mus disin-sinan aja pakai neraka, ulah ngadu luas wae, sok atuh di surga kudu dibicarakeun surga. Ngarah dina ibadah teh senang gitu. Dina ibadah teh untuk uang kasieun neraka, salat sieun neraka. Kudu senang ibadah teh. Mindsetnya dirubah. Ya Allah, koyo ke surga ibadah. Jadi dina ngalaksanakeun ibadah teh penuh dengan kesenangan, kerelaan, keikhlasan, keulah asieun neraka. Jadi ulah loba marketing kana neraka surga subhana. Kudu dilobakeun marketing ka surga, kiai-kiai ustaz-ustaz babin teh. Bahwa disin-sinan warga. Mus neraka, karunya. Dengan iman orang makan dibanding iman sahabat ada berdampingan dengan Rasul, aya nur nubuwah setiap hari kesinari ku Rasulullah. Iman aja, jangankan itu. Iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman seluruh umat Muhammad, muatabani iman Abu Bakar saurangnya tante. Iman Abu Bakar saurang ditimbang dengan iman seluruh umat Nabi, muatabani kan. Kita di zaman sahabat anu ka sinari ku Rasul, komo atuh ayeuna nya zaman ayeuna aduh dengan berbagai situasi, kondisi, godaan dan sebagainya. Urang mah imanna oge istilahnya kan bawang ya sana teh. Murid bawang iman orang. Masyaallah. Jadi ayat Rasulullah zaman Rasul para sahabat ayat masa mengenal ayat Rasulullah bahkan menjadi benteng dari azab Allah. Wa maqala Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa maqala Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika ada Nabi Muhammad ada dua benteng yang menghalangi azab Allah. Hiji aya Nabi, kedua istighfar. Ayeuna urang seueuh Nabi ya. Hanya satu benteng yang masih tersisa dari azab Allah, istighfar. Urang tos teu gaduh Rasul teu aya Rasul di lingkungan urang, tinggal istighfar di sini mantap gas dari istighfar. Rasul mah istighfar sehari tahap urang tina 70 satu riwayat tidak urang tina 100. Ada urang sabaraha kali istighfar teh? Bisa kahitung urang tiap salat 3 kali 5 salat 15 kali. Rasul mah surga dijamin istighfarna tara kurang ti 70. Urang mah surga can dijamin istighfar tara. Eta urang jeung Rasul jauh teh. Saya bandingan dengan sahabat Muhammad. Terus terakhir walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa alakum tashkurun. Jadi pada akhirnya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan dengan dhaif urang hamba yang lemah, tentu harapan terbesar menyuhunkeun ke Allah urang bisa puasa ku Allah. Ulah ngarasa anugerah diri. Terlalu jauh kalau kita harus mengaji kitab tasawuf ya, sepami ngaos kitab hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Aduh, jadi urang teh di hadapan Allah teh Gusti gubar teh ngalamun pisan. Jadi kangge sepolos moper kana ujug kana kesombongan lamun urang tos dipasihan ku Allah taat teh pamasihan ti Allah teh keng disombongkeun. Saya mah teu tara kaliwat berjamaah teh. Saya mah tara kaliwat puasa ge salat sunat saya ira saya henteu. Tarawih ira saya henteu. Entos aya kesombongan eta, setan tos menguasai urang. Orang jelek mengaku jelek halus, orang baik mengaku baik goreng. Orang jelek mengaku baik notorogan, halus kene orang baik mengaku jelek. Meskipun taat, alhamdulillah ya Allah, abdi diposisikan ke Allah taat, hatur nuhun ya Allah. Mulai kesombongan. Padahal sombong teh penyakit yang luar biasa. Setan oge, iblis oge diusir di surga teh karena al-kibru, kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan adalah sifat Allah, tidak boleh dimiliki oleh selain Allah. Al-kibru ridai
al-kibriya al-izzu izari wal kibru ridai faman naza'ani minhuma adzabtu. Keagungan itu adalah selendangku, kesombongan adalah sarungku. Barang siapa yang mencuri dariku, dalam hadis qudsi, aku akan menyiksanya. Sombong itu hanya untuk Allah, dan Allah memiliki segalanya. Pantas Allah sombong dan Allah kabeh ari urang naon kesombongkeun. Urang bisa sholat, bisa puasa, ku Allah dibisakeun. Da batu urang teu bisa puasa, teu dibisakeun ku Allah. Nah, eta kangge memper kesombongan. Ulah sampaikan urang kamu tak puasa. Doakeun ya Allah pasihan hidayah sing tiasa puasa. Supados urang teu merasa urang asapang hadirna. Gitu, supados tiasa mempereta. Nah, eta jadi tiasa memilih kolbu MK ya. Bahasa agama manajemen kolbu, saya manajemen kalbu gitu. Manajemen anjing, tapi manajemen hati kena ditata hati. Supados tiasa menata hati mah nya kajian akhlak tasawuf, mah kajian ihsan. Kan Ruknuddin itu ada iman, Islam, ihsan. Ruknuddin iman melahirkan ilmu tauhid, kemudian Islam melahirkan ilmu tasawuf. Satu lagi supaya lengkap ihsan itu melahirkan ilmu tasawuf. Nah, itu sepadas biasa tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Paminal Ihya Ulumuddin, Tanbihul Muqtawin, Tanbihul Ghafilin, atau nabi kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tah biasa eta kalau memperlihatkan supaya Allah sombong, harapan ka Allah langsung nanti. Ya, urang seueur kasihingan teh. Urang kadang ibadah, naon ibadah aya surga. Mungkin neraka wa ku hikam eta teh babu eta. Kumaha hikam syatta baina man himmatul khur wal qusur wa baina man himmatul sudur wa dawal. Wah jauh jelema nu ibadah hayang surga di hayang bidadari jeung jalma nu ibadahna hayang tersingkap hijab antara dia dengan Allah dan senantiasa Allah hadir dalam diri. Ari urang ibadah mah hayang surga. Pak eleh atuh ku tauhidna Kristen mah jika surga dan neraka tak ada masihkah kau sujud kepadanya ari urang? Da sujud teh kana aya surga mun ku Allah dieuweuhkeun surgana kumaha kan gitu urang. Eta geus teu kaakui di dunia tasawuf mah ada lain aya surga saya bae saya mah teh surga ge nu penting Allah hadir. Nu penting Allah hadir gitu orang-orang tasawuf. Nah, jadi aya urang mah naon ibadah hayang surga. Eta tuh orang tasawuf masih kayak dicela, anu maneh mah masih kayak hayang alam, la tarhau minal qaul ilal qaul wa hau minal qaul ilal qaulil aqwan. Jangan kamu berjalan dari alam ke alam. Dunia alam, surga alam, ulah yang ke surga, ulah alif tina neraka, tapi berjalanlah dari alam ke penciptaan Allah. Margi Allah sebagai az-ziyadah. Nah, Al-Qur'an kan lahumul husna wa ziyadah. Bagi penduduk surga itu saya mendapat surga kan akan mendapatkan az-ziyadah. Jadi apa? Ru'yatullah dengan tafsir. Keindahan yang paling tinggi penduduk surga adalah melihat Allah. Impian yang paling diimpikan oleh penduduk surga adalah melihat Allah. Melihat Allah, eta nikmat paling tinggi. Tetap lamun penduduk surga ningali Allah lami teuing bea nikmat surga. Moal tetap di surga, hayang kaluar di surga. Teu meunah surga teh naon? Aya nu leuwih meunah ningali Allah. Mata ningali Allah masa kejam, sakedeung. Itu pun cuma seminggu sekali setiap hari Jumat. Ningali Allah tos. Lamun kami teuing ningali Allah di surga, bea nikmat surga teh moal karasa. Nikmat yang paling tinggi bagi penduduk surga adalah melihat Allah. Semoga kita semua dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang taat, kemudian bisa menjadikan wasilah hari ini kita mengadakan kajian taklim nyumpahkeun kewajiban urang. Semoga menjadi wasilah urang we kanggo tepang sareng Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hapunten tina kalapatanna anu leres nanti Allah anu lepatina kabutuhan semingguin wa ma'fu minkum billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati wa sallam amin. Alhamdulillah
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرتها يا أرحم الراحمين فيا خير النازلين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة